Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko. Yang beranggotakan Adisti Anggrayani, saya sendiri Sania Siva Fauzia, dan Wildan Putranto. Mengenai penilaian risiko kesehatan dan keselamatan kerja, kekerapan atau kemungkinan terjadi kecelakaan terdapat 3 nilai. Yang pertama, nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Nilai 1 jarang terjadi, nilai 2 kadang-kadang terjadi, dan nilai 3 sering terjadi. Akibat atau keparahan kecelakaan yang terjadi juga terdapat 3 nilai. Nilai 1 luka ringan, nilai 2 luka sedang, nilai 3 luka berat, cacat, bahkan kematian. Tingkat resiko kegiatan adalah nilai rata-rata resiko. Nilai 1 dan 2 resiko rendah, nilai 3 dan 4 resiko sedang, nilai 6 dan 9 resiko tinggi. Tingkat resiko sama dengan frekuensi dikali akibat. Mengenai skala prioritas, terdapat 4 nilai. Nilai pertama merupakan kecelakaan yang sangat mendesak dan penting. Sedangkan yang keempat, kebalikan dari nomor 1, yaitu kurang penting dan kurang mendesak. Kalau tingkat resiko dapat dihitung dengan tingkat keparahan dikali tingkat kemungkinan. Terdapat tabel tingkat resiko yang bisa kalian lihat. Misalnya, tingkat kemungkinannya 5 dan tingkat keparahan atau konsekuensinya 3, maka 5 dikali 3, 15 merupakan tingkat resiko yang tinggi. Contoh lagi, tingkat kemungkinannya 3 dan tingkat konsekuensi atau keparahannya 4, 3 dikali 4, 12, maka tingkat resikonya 12 atau tergolong sedang. Pada kasus ini, kami sepakat untuk mengambil salah satu proyek yang terdapat di sekitaran rumah kami, yaitu salah satu pembangunan jalan tol Kelapa Gading Pulau Gebang yang berlokasi di Jalan Raya Bekasi, Jakarta Timur. Tanggal pembuatan yaitu sekitar bulan Februari 2017 hingga saat ini bulan Juni 2021. Proyek ini dipegang oleh PT Adikarya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu tabel identifikasi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko. Di sini kami mengambil salah satu langkah pekerjaan, yaitu pekerjaan galian tanah dengan identifikasi bahaya 1. Alat dozer tergelincir. Kami berpendapat bahwa dari salah satu identifikasi bahaya tersebut, kekerapannya bernilai 2, keparahan 3, tingkat risiko bernilai 6, skala prioritas 1, atau high, dengan pengendalian risiko sebagai berikut. Pertama, pengecekan alat. 2. Operator alat berat diwajibkan memiliki SIM B2, SIA, dan SIO. 3. Menyusun instruksi kerja pekerjaan. 4. Menggunakan rambu peringatan dan barikade. 5. Melakukan pelatihan kepada pekerja. 6. Penggunaan APD yang sesuai. Penanggung jawabnya adalah pengawas lapangan. Selanjutnya adalah identifikasi bahaya nomor 2, yakni pekerja tertimbun urugan tanah. Nah, untuk kekerapannya sendiri ini bernilai 2, untuk keparahannya bernilai 2, dan untuk tingkat risikonya bernilai 4, atau dalam hal ini termasuk ke dalam tingkat yang medium atau sedang. Untuk skala prioritasnya adalah 2. Untuk pengendalian
resiko ini bisa dilakukan dengan 6 cara. Yang pertama adalah melakukan pelatihan kepada para pekerja. Yang kedua, penggunaan APD yang sesuai. Yang ketiga, membuat penyokong dan pengaku yang memadai. Yang keempat, membuat pagar atau pelindung. Yang kelima adalah topang kedua sisi galian. Dan yang terakhir, yang keenam adalah membuat kemiringan atau terasering pada kedua sisi galian. Lalu untuk penanggung jawabnya sendiri adalah pengawas lapangan. Berikutnya adalah identifikasi bahaya yang ketiga, yakni kecelakaan antar kendaraan proyek pada pekerjaan galian tanah. Untuk kekerapannya sendiri, pada bahaya ini bernilai 2, untuk keparahannya bernilai 3, dan untuk tingkat resikonya bernilai 6. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kecelakaan ini termasuk ke dalam tingkat resiko yang tinggi. Untuk itu, skala prioritasnya bernilai 1. Untuk pengendalian risiko dapat dilakukan dengan 5 cara. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan pelatihan kepada pekerja. Yang kedua, penggunaan APD yang sesuai. Yang ketiga, pengecekan alat berat. Yang keempat, mengatur peletakan pintu kendaraan dalam pekerjaan proyek. Dan yang kelima adalah operator alat berat diwajibkan memiliki SIM B2, SIA, dan SIO. Lalu untuk penanggung jawabnya adalah pengawas lapangan. Untuk identifikasi bahaya yang keempat adalah pekerja kejatuhan material yang digali. Nah, untuk kekerapannya sendiri bernilai 2, untuk keparahannya bernilai 2, dan untuk tingkat risiko bernilai 4, di mana dalam hal ini termasuk ke dalam bahaya yang medium. Untuk skala prioritasnya bernilai 3. Lalu pengendalian risiko dapat dilakukan dengan 2 cara, yakni yang pertama adalah melakukan pelatihan kepada pekerja dan tentunya penggunaan APD yang sesuai. Untuk penanggung jawabnya adalah pengawas lapangan. Selanjutnya, untuk identifikasi bahaya yang kelima adalah terpukul palu saat memahat atau menggali tanah pada saat sand contest. Untuk kekerapannya sendiri bernilai 3, untuk keparahannya bernilai 1, dan untuk tingkat risikonya bernilai 3 atau medium. Sedangkan skala prioritasnya adalah bernilai 4. Untuk pengendalian risiko dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama adalah melakukan pelatihan kepada pekerja, dan yang kedua adalah penggunaan APD yang sesuai. Lalu penanggung jawabnya adalah pengawas lapangan. Untuk identifikasi bahaya yang keenam atau yang terakhir adalah terperosok dalam galian. Untuk kekerapannya sendiri bernilai 2, untuk keparahannya bernilai 1, dan untuk tingkat risikonya bernilai 2. Sedangkan skala prioritasnya adalah 4. Nah, untuk pengendalian risiko dapat dilakukan dengan 6 cara. Di antaranya adalah yang pertama, melakukan pelatihan kepada pekerja. Yang kedua, operator alat berat diwajibkan memiliki SIM B2, SIA, SIO. Yang ketiga adalah penggunaan APD yang sesuai. Yang keempat adalah memasang rambu peringatan di area pekerjaan. Yang kelima adalah jalan keluar masuk aman. Dan yang keenam, daerah penggalian harus dipagari. Untuk penanggung jawabnya adalah pengawas lapangan. Sekian pemaparan dari kelompok 3 mengenai identifikasi bahaya, penilaian risiko, skala prioritas, pengendalian risiko, dan penanggung jawab. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.